Shalom, perkenalkan nama saya Dermawati Purba. Saya Novalia Marbon. Di sini kami akan memaparkan mengenai kedewasaan rohani. Sebelumnya kita akan membahas mengenai bertekun dalam iman. Nah, di mana iman itu adalah suatu sikap hati yang lebih daripada sekedar percaya. Di mana iman adalah keteguhan hati untuk mempercayai hal-hal yang belum terjadi ataupun terlihat. Karena mendengar firman Tuhan dan kemudian tetap percaya sekalipun dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk percaya. Ya, berikutnya kita akan belajar tentang hakikat iman. Iman adalah sikap hati, keputusan, dan tindakan dalam percaya dan taat kepada Tuhan. Kita memilih hal itu sekalipun seringkali berlawanan dengan logika manusia kita. Nah, pertumbuhan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 10 ayat 17. Yang kedua, iman bertumbuh dalam kesukaran, yaitu yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Dan yang ketiga, iman dibangun saat berdoa dalam bahasa roh. Sebab ada beberapa jenis-jenis ujian yang dihadapi saat dalam pendewasaan rohani. Yang pertama yaitu kita dapat melihat dalam Ester 4 ayat 14, di mana itu ialah ujian waktu, ketika Tuhan tidak segera menjawab doa kita. Yang kedua yaitu terdapat dalam Lukas 5 ayat 4 sampai 7 dan juga Yosua 1 ayat 8 mengenai ujian firman Tuhan, yang dimana ketika firman Tuhan yang datang kepada kita bertentangan dengan keinginan kita. Berikutnya Daniel 1 ayat 8. Berikutnya dalam kitab Ayub 1 9 sampai 11 dan juga Matius 6 ayat 5 sampai 6 mengenai ujian motivasi. Ketika kita harus memilih untuk tetap setia hidup dalam kebenaran meskipun ada peluang baik dalam ketidakbenaran. Berikutnya Ulangan 8 15 sampai 16 serta Mazmur 42 ayat 1 sampai 4 mengenai ujian padang gurun. Ketika kita dalam izin Tuhan mengalami suatu periode yang kelam dalam hidup kita. Dan berikutnya dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 26 ujian salah pengertian, ketika tujuan baik kita disalah artikan oleh orang lain. Yang berikutnya ujian kesabaran, ketika masa kesukaran tidak segera berakhir, yaitu contohnya kita dapat melihat dari kisah Ayub. Dan yang terakhir yaitu dari Matius 14 ayat 22 sampai 23 mengenai ujian kegagalan. Ketika kita tidak sukses melaksanakan rencana-rencana kita, yaitu contoh kisah Petrus berjalan di atas air. Meskipun peristiwa ini merupakan kegagalan pada saat itu, namun merupakan titik awal dari kebangkitan iman Petrus selanjutnya. Ya, selain jenis-jenis ujian yang dihadapi, banyak juga jenis-jenis godaan yang kita hadapi. Yaitu yang pertama godaan kekayaan, yaitu jerat iblis agar kita menanggalkan iman kita demi kemungkinan untuk memperoleh perkara-perkara materi. Yang kedua godaan kejayaan, yaitu jerat iblis agar kita menanggalkan iman kita demi memperoleh sukses, popularitas, dan status sosial yang tinggi. Oke, dan yang terakhir godaan hedonisme, yaitu seksualitas, makan dan minum, serta foya-foya. Nah, godaan hedonisme itu adalah jerat iblis agar kita menanggalkan iman kita demi kesenangan tubuh. Adapun berkat-berkat bagi yang bertekun yaitu terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 dan juga Ibrani 12 ayat 10 sampai 11 yang mengenai masalah itu mendewasakan kita, yaitu ujian membawakan kita kepada kesempurnaan iman dan kita selalu naik kelas saat melewati masalah itu. Dan berkat-berkat bagi yang bertekun kita dapat melihat kembali dalam Kejadian 45 ayat 4 sampai 7 yaitu mengenai kemenangan kita menjadi kesaksian dan berkat, di mana perjalanan hidup, pergumulan hidup dan kemenangan yang mengikuti kita membawa berkat bagi orang di sekitar kita. Dan yang terakhir yaitu dari 2 Korintus 12 ayat 9 dan juga Pengkhotbah 3 ayat 11, kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita, yaitu dalam kelemahan kita semakin berharap pada kuasa Tuhan. Baiklah, selanjutnya kita belajar tentang ciri-ciri kedewasaan rohani. Yang pertama yaitu kerohanian yang terus bertumbuh, di mana kerohanian yang terus bertumbuh ini dapat dilihat dari bagaimana kita memiliki disiplin rohani dan rela menerima didikan. Nah, kerohanian yang terus bertumbuh ini kita dapat melihat dalam Kolose 3 ayat 10 yang berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Yang kedua adalah hidup yang berbuah, yaitu hidup dalam mentalitas berkelimpahan dan menjadi berkat bagi sesama.
Selanjutnya, mengerti tujuan hidupnya di dalam Tuhan, yaitu bagaimana kita membuat keputusan dan pilihan yang tepat dalam kehidupan kita. Ya, dan yang terakhir adalah hidup berkemenangan, yaitu memiliki integritas dan komitmen kepada kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir yaitu mengenai materi proses kedewasaan rohani, di mana kita dapat melihat 4 proses, yaitu yang pertama pembaharuan pikiran, yang kedua menggali kebenaran firman Tuhan, yang ketiga yaitu mengenai mengejar kepenuhan Kristus melalui meneladani Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Dan yang terakhir yaitu menang atas ujian dan godaan, mempertahankan iman dalam segala situasi kehidupan kita. Baiklah, sekian materi kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.